Emang kadang gue bawa kompor, kopi lah kan. Di sini kita pada tiduran, posisinya pada mencar. Yang cewek pada foto, gua ai tiduran. Nah, Apri ikut perempuan nih. Nah, pada saat tidur, si Ai bangun sambil teriak-teriak. Dung, Dung. Emang matanya masih merem, bukan mata lagi melek. Kayak mimpi mungkin. Nah, kayak mimpi. Cuman katanya gue bangun nih orang kenapa? Apalagi hipo kah? Atau lagi nggak tahu kenapanya? Dia sambil teriak begitu. Cuma namanya dijawabnya nadanya perempuan juga, nggak dijawab sama dia. Cuma gelingin pala ke bawah begini ya rambut jadi pendek. Oh. Jadi ini pendakian gue di tahun 2021 bang. Tepatnya gue 5 rombongan, itu termasuk gue. 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kumpul lah kita di tempat gue nih. Kayak ada Apri, Ai, Eni sama Nabila. Nah sebelum pendakian si Apri ini japri, Mas bisa ikut gak? Kata gue mau kemana nih? Kita naik yuk ke Gede. Ya udahlah, namanya gue emang masih belum ada kesibukan ya kan. Akhirnya kita sepakatin, gue ajak Ai sama Nabila. Nah si Apri ini bu perempuan. Nah si Eni ini. Berarti si Apri ini pacarnya si Eni? Iya betul. Oke, pasangan ya? Iya. Dan akhirnya setelah sepakat kita berangkat di hari Jumat, kita kumpul lah nih di tempat gue hari Jumat. Jam 5 sore kita kumpul, kita nyiapin alat-alat, semacam logistik dan lain-lainnya. Akhirnya setelah itu semuanya udah siap, kita berdoa lah menuju jalan ke base camp. Nah di perjalanan emang gue biasa aja sih. Gue dari Bekasi itu habis Isya. Tapi pada saat gue lewat Jonggol, ini ada insiden bang. Si Ai ini waktu jalan itu gue nggak tahu emang gak bisa nongkos atau gimana. Ngomong lah dia, balik aja yuk. Nah di situ lah kita udah siap, gue minta balik. Ya di situ emang dia nggak bilang gue gak bisa nongkos atau gimana. Dan akhirnya dia ngontek abang atau temennya, nelpon lah, minta kirimin duit. Bang kirimin duit dong. Buat apaan? Buat ongkos gue habis. Dan alasannya di situ banyak bocor lagi. Dikasih duitnya, akhirnya nggak lama gue ngecul lagi. Pada saat arah ke Sentul, karena gue kan naik motor nih bang nih, naik motoran, gue lewat dalam. Di Sentul ini kita namanya lewat gue jalan gede, Narogong. Nah di sini mobil gede kayak arah apa ya? Cek deh. Arah berlawanan. Oh iya iya. Mobil ini arah berlawanan. Lah teman gue ya ini udah pengen ditubruk. Mobil itu. Nah dan akhirnya ya udahlah, namanya kita nggak tahu apa-apa, kita lanjut jalan. Tapi nggak sampai kecelakaan gitu bang? Alhamdulillah nggak. Cuman sampai jatuh itu ya jatuh. Oh jatuh berarti Sapri? Jatuh. Yang namanya Ai ini. Nah di situ kita emang udah nggak ada pemikiran apa-apa, namanya mungkin lagi di jalan kali, risiko di jalan. Sampainya kita mau arah Jonggol, banyak bocor nih. Lah banyak bocor lagi. Entah alasannya apa lagi lah gue nggak tahu. Cuma minta kirimin duit lagi. Nah di sini oke-oke aja, kita lanjut lagi. Nah sampainya di arah puncak sama. Banyak ini bocor mulu, gue nggak tahu apa. Bocor lagi bang? Bocor lagi banyak dia. Motornya sama yang itu? Iya itu juga, nggak ganti. Jadi di perjalanan dari Bekasi menuju base camp ini hampir 4 kali bocor lah ban motor dia. 4 kali? 4 kali bocor. Gokil. Di situ udah kita jalan dari sore. Makanya gue sampainya di base camp itu hampir pagi. Jam 3 pagi lah gue sampai di base camp. Tepatnya gue di base camp Cibodas. Nah sampainya di base camp itu sepi lah bang gue sampai situ. Mungkin karena gue nyampainya udah pagi pak, orang-orang udah pada tidur, istirahat. Nah sampainya di base camp cuma ada 2 rombongan. Rombongan gue sama dari orang Jakarta 4 orang. Seperti biasa kita sampainya di base camp, kita nyantai dulu kan. Namanya sambil kita ngerapiin packing-packing alat kita, ngerapiin semuanya. Kita sepakat itu jalan jam 7 pagi. Nah dikarenakan udah terlalu pagi, kita istirahat lah. Sampainya di base camp itu ya kita kayak bercanda gurau loh di situ kan. Namanya kita belum pada ngantuk. Cuman gak lama di situ anak-anak tidur nih.
Sisa gua, Apri, sama Ai, yang ceweknya pada tidur. Nah di situ kita ngebahas, ini kan kita awal mulanya pengen ke Gede, ngapain pada sampai ke Pangrango, base campnya. Oh iya. Awalnya pengen Awal gede mulanya ya? itu pengen ke Gede, Oh. tapi sampainya gue itu pada di Pangrango. Itu kenapa bisa putar haluan gitu bang? Nah di situ juga bingung makanya. Lah. Dan akhirnya ya udahlah, mau gak mau kita nyampe di sini kan. Takutnya kalau kita ngurusin Maxi lagi agak ribet bang. Dan sepakat lah, gue pada jalan itu jam 7 pagi. Nah jam 7 pagi itu udah bangun pagi, kita nggak jadi jalan. Karena ini orang-orang pada bingung. Jadi ngecil apa enggak? Karena tujuannya itu awal mula ke Gunung Gede, bukan Pangrango. Dan akhirnya ya karena kelamaan kita berdiskusi atau ngobrol, jam 1 siang gue baru jalan. Jam 1 siang? Jam 1 siang. Akhirnya lewat mana tuh bang? Gue akhirnya Cibodas. Mau nggak mau kita ke Pangrango. Iya. Nah seperti biasa lah, sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa lah. Agar diberi keselamatan, supaya kita pergi pulang itu diberi keselamatan dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita kembali. Jalan gue dari base camp itu sekitar jam 1 siang. Itu keadaan di hari Jumat bang. Ya emang udah keadaan bukan pendaki lagi itu sebenarnya, karena udah terlalu siang. Dan akhirnya gue ngecul lah dari base camp. Dari base camp ke arah Jembatan Gayonggong gue masih aman, masih santai. Emang udah gak ada pendaki kali ya. Lah sepi, gue tinggal ngecul dong udah jam 5. Oke. Udah pada jalan duluan mungkin Iya, pagi ya? Iya, pada jalan duluan. Mungkin karena emang gue schedule pagi, gue jadi pada message siang. Iya. Nah itu mungkin ya udah kelewatan lah. Udah jalan itu dari base camp jam 1 siang. Sampainya gue di Bayongbong, di situ udah kita rehat dulu. Kita sepakat itu seharusnya ngecamp di kandang badak. Jadi kalau itu pun waktu memadai ya. Kalau enggak ya itu nantinya lah. Di Gayonggong gue aman, lanjut. Ya kayak biasa lah kita di situ. Bercanda gurau lagi. Bedanya di Gunung Gede sama Pangrango ini kebanyakan bonusannya bang, jalurnya. Nah setelah Gayonggong, ke persimpangan lah gue tuh. Iya, Panjangcangan ya? Panjangcangan. Gue lihat persimpangan, ya biasalah kita rehat sebentar, sejenak. Di situ adalah seorang bapak-bapak. Nah itu pedagang warung. Oh iya. Nah nanyain juga, kenapa mas jalannya pada siang? Ya kitanya kali telat pak. Ya kita bilangnya begitu. Iya. Setelah gue ngelewatin Panjangcangan, akhirnya lanjut lah kita ke Rawadenok 1, Rawadenok 2, Rawadenok 3. Itu sekitar pukul jam 2 lewat bang. Oke, udah siang. Emang karena dari base camp kan kita ketahuan. Biasanya kan kalau kita jalan pagi itu ya mungkin masih terlalu pagi. Iya. Karena jalan siang udah gitu nggak banyak orang, kita jalan santai. Nah setelah di Rawadenok 1 sampai 3 gue masih aman, lanjutlah gue ke Batu Kukus 1 sampai 3. Nah itu sampainya di Batu Kukus 3 itu gue hampir jam 4 sore bang. Nah di situ kita rehat lah, kita break sore. Di situ juga gue bilang ke teman-teman, kalau ngelewatin air panas ini kita hati-hati. Ya karena emang jalurnya pertama licin, udah gitu cuman jalurnya hanya pakai tali, bukan webbing ya kan. Nah sampainya dari Batu Kukus 3 kita lanjut lah itu ke air panas itu. Nah di air panas ini posisinya ada gua di depan, di belakang ada Apri, 2 perempuan, baru sweepernya ada si Ai. Sampainya kita di air panas itu gua sekitar pukul jam 5 sore bang. Itu udah terlalu sore emang, ya bisa dibilang cuacanya udah gelap. Ya karena emang air panas itu kan tahu sendiri, mungkin buat teman-teman yang udah pernah ke Pangrango, kalau udah rada sore itu kita udah agak gelap. Setelah waktu ngelewatin air panas ini, si Eni nih, entah dia dipanggil atau gimana, ngeliriknya ke bawah. Karena kan kalau posisi air panas itu kan di bawah kita jurang bang ya. Iya. Nah di situ nggak tahu emang di bawahnya ada orang atau gimana, ada yang manggil. Hoi, hoi, hoi. Nah dari situ, lah dia mau gue nggak tahu emang dipanggil orang atau gimana. Lah dia nyaut aja, iya. Disautin gitu? Disautin sama dia. Lah emang kan kalau pola pikir kita mah namanya itu air terjun panas, di bawah itu ya kalau ada orang mungkin kelihatan. Iya. Itu kan jurang gitu. Itu jurang. Ya mungkin kalau ke Ciberemnya masuk akal lah. Masuk akal ya. Dipanggil begitu kita nyautin. Nah di situ udahlah kita nggak panjang lebar, kita jalan lagi. Nah setelah ngelewatin air panas, sampainya di situ kan ada shelter tuh. Di situ kita break lagi untuk ngopi santai. Itu gue sampainya di shelter air panas itu sekitar jam 4:30 sore bang. Nah itu keadaan gue udah sore, emang udah gitu keadaannya posisi hanya rombongan gue doang.
Sepi bang. Sepi banget. Udah gitu kan keadaan di hari Jumat, bukan hari weekend. Nah di situ kita sepakat lagi lah, kita bahas. Kita mau lanjut ke Kandang Badak atau Kandang Batu. Kalau kita ke Kandang Badak, kita bisa sampai kemungkinan itu jam 8 malam atau habis isya. Dan akhirnya kita sepakat kita ngecamp itu di Kandang Batu. Di Kandang Batu bang? Di Kandang Batu kita serius? Ya karena emang yang pertama itu dari air panas itu kan kita nggak begitu jauh bang, kalau Kandang Batu. Nah mungkin kalau untuk tempat summitnya ya lumayan lah. Lumayan jauh. Lumayan jauh dari Kandang Dan Batu. juga Kandang Batu itu terkenal akan horornya bang? Ya betul. Di situ makanya ya mungkin kalau buat teman-teman gue ini belum pada tahu kali. Kalau di Kandang Batu ini ada hal horornya atau hal mistisnya itu. Ya gitu, mereka mau ngikut-ngikut aja kita ngecamp di mana. Ya ayo. Oke aja gitu. Ya yang penting kita sampai istirahat. Ya udah. Lanjutlah kita dari shelter air panas itu jam 5 sore. Kita lanjut, sesampainya kita di Kandang Batu itu udah hampir 5:30 bang. Nah di sini seneng lah teman-teman gue ya kan. Dikarenakan kita udah tempat sampai camp, dibilang lah sama si Apri, kok sepi orang. Emang posisinya rombongan gue sama rombongan orang Jakarta, nah itu ketemu di Kandang Batu juga. Oh yang di base camp itu ya? Ya yang di base camp. Nah cuman posisinya di Kandang Batu itu hanya ada 4 tenda. Yang dengan berjarak, tenda gue paling ujung, tenda rombongan lain itu ya berjarak jauh-jauh lah. Oke. Setelahnya azan maghrib, biasa kita ngopi-ngopi santai lagi, kita ngobrol santai. Nah jam 8 malam, teman perempuan gue ini dua-duanya udah pada istirahat. Nah akhirnya posisinya sisa gue bertiga nih, AI, Apri, dan gue. Di sini AI dan Apri ini izin lah sama gue buat buang air kecil. Emang karena kan kalau sendiri gue nggak tahu mereka takut atau gimana, dan akhirnya mereka buang air kecil. Di situ udah sisa gue sendiri di depan tenda nih. Biasa kan kita ngopi lagi santai. Nah sampainya di tenda, jadi dia orang pada kabur. Pada kabur bang? Ibaratnya abis buang air kecil itu lari lah ke dalam tenda, kita tergesa-gesa. Begitu dengan keadaan muka pucat, mata pada putih. Nah di situ mereka berdua nggak ngomong. Kok habis ngeliat apa atau ada hal apa. Berarti langsung masuk ke tenda? Langsung masuk ke tenda. Gue bilang, ini kopi lu, teh lu. Udah gue dong. Langsung masuk ke tenda, pakai sleeping bag, istirahat. Di situ keadaan pukul jam 9 malam. Ibaratnya kalau kita di bawah masih santai lah ya, masih waktu sore. Bedanya dengan hal di gunung. Dan setelah itu ya udahlah, gue ikut masuk ke dalam tenda. Nah di sini kita jam 10 malam, gue baru pada mau tidur. Jadi posisinya itu gue nggak ada yang tahu ada yang bakar api unggun kah atau ada yang bakar apa. Cuman posisi belakang tenda gue suara krush, krush, krush. Ya kalau posisi pikiran si Apri sih dia kan pada mendus nih gue di tiga. Ini kok di belakang tenda kayak ada orang. Nah di situ ya namanya kita nggak tahu emang ada orang apa enggak. Ya nggak ada yang berani keluar tenda. Ya di situ namanya kita udah, gue bilang sih jangan pada takut. Ibaratnya kita ya baik-baikin doa lah. Namanya kita kan lagi bertamu. Setelahnya kita mendengar itu nggak ada yang bisa tidur, gue ketiga akhirnya. Dan di situ ya udahlah lanjut. Ini kita mau gantian tidur nggak? Nah si Apri udah mau tidur, Ayu mau tidur, gue dulu yang jaga lah. Bergantian berarti? Ya bergantian. Ya karena kan kita kan menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bang. Dan akhirnya setelah mereka istirahat, gue pun lanjut istirahat. Nah setelah jam 4 subuh, kita orang pada bangun nih. Si Eni dan Nabila buang air kecil, ditemenin lah biasa kan, namanya masih gelap. Akhirnya mereka buang air kecil, kita bertiga di sini lagi pada ngobrol gitu. Nah di sini sih salahnya Apri ngomong, suara yang semalam itu apa ya? Nah salahnya itu dalam hati gue ngejawab, ngapain lu ngomongin di sini? Gue sini, udah jangan dibahas. Tapi dia sempat ngomong kayak gitu bang? Dia ngomong begitu, emang nyetukin, bangun-bangun tidur. Emang namanya mungkin dia lagi tidur ayam kali ya. Dia nggak nyenyak, ya dibahas pisan seperti itu. Suara semalam itu apa? Dan yang malam gue lihat itu apa? Caranya itu ngomong di situ. Oke, yang gitu. Wasparo dia habis dari kencing itu ya? Nah, habis dari kencing itu kan dia pada panik tuh. Muka pucat, matanya pada putih. Dibahas pisan di situ pagi-paginya. Terus jam 4 subuh loh. Nah, itu jam 4 subuh, makanya untungnya aja tuh dua perempuan lagi keluar tenda. Nah akhirnya sampainya mereka masuk dalam tenda, udah gue bilang stop, ntar aja di base camp, kok nggak di rumah. Dan akhirnya kita bikin sarapan pagi, kita ngangetin badan kan. Udah gitu akhirnya kita lanjut summit jam 8 pagi.
sampai kesiangan itu sih ya. Akhirnya kita lanjut dari kandang batu ke kandang badak. Dari kandang batu gue ke kandang badak itu sekitar jam 10 pagi. Hampir 2 jam gue tuh. Sampai di kandang badak, kita lanjut lagi bang. Menuju ke persimpangan tuh. Yang kalau kita persimpangan ke arah puncak Gunung Gede sampai Pangrango. Oh, yang ke kanan berarti ya? Nah, berarti gue ambil ke kanan. Setelah sampainya di situ kita lanjut. Nah di sini posisinya Apri paling dulu, Eni paling dulu, sisa gue bertiga, AI sama Nabila. Masih tetap posisi yang sama, Nabila di tengah, AI paling belakang. Nah di sini AI yang ngomong, ini kita barengan sama siapa sih? Emangnya kenapa ya AI? Lah kok di belakang gue kayak orang pada jalan. Ya mungkin namanya pandangan dia kan gak ngeliat ke belakang, lihat suara orang pada jalan. Oh, ngerasa ada yang ngikutin Iya, gitu. ngerasa ada yang ngikutin. Tapi sepi di belakang mah. Lah sepi kan keadaan itu memang yang kemarin gue bilang bang. Gue perjalanan itu hari Jumat. Udah gitu emang gak ada orang sama sekali. Cuma ada beberapa rombongan. Nah sampainya di perjalanan itu Ayi masih ngebahas. Lah gue makin dekat suaranya. Ya gue bilang udahlah kita ngecul aja dah. Ngecul pelan tapi agak cepat. Nah kan posisinya si Apri sama si Eni ini kan paling dulu deh. Akhirnya gue susul lah. Ketemu di situ. Akhirnya yaudah ketemu bareng, kita lanjut lagi ke puncak. Alhamdulillahnya sesampainya di puncak itu gue sekitar jam 12 siang. Dari jam 8 sampai jam 12 siang ya lumayan lah. Emang karena perjalanan santai. Di situ seperti biasa kita foto-foto ya kan, kita berdoa dan tak lupa kita mampir ke Mandalawangi. Oh iya. Nah itu kan kalau dari puncak Pangrango ke Mandalawangi kita agak turun tuh. Tinggal ngiclik aja. Nah melipir lah kita. Karena emang teman-teman gue belum pada pernah ke Pangrango, akhirnya gue ajak ke Mandalawanginya. Di situ kita ketemu dengan apa ya, bisa dibilang petilasan lah ya. In memoriam gitu. Nah in memoriam. Ketemu dengan petilasan itu kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk ya teman-teman kita yang udah pada tiada di situ, atau mungkin mereka pernah menjejakkan kakinya di situ. Setelah kita kirimkan doa, kita istirahat di situ bang. Emang kadang gue bawa kompor, kopi lah kan. Di sini kita pada tiduran, posisinya pada mencar. Yang cewek pada foto-foto, gua Ai tiduran. Nah Apri ikut perempuan nih. Nah pada saat tidur, si Ai bangun sambil teriak-teriak. Dung, tedung. Emang matanya masih merem, bukan mata lagi melek. Kayak mimpi mungkin. Nah kayak mimpi. Cuma katanya gue bangun nih orang kenapa? Apalagi hipo kah? Atau lagi nggak tahu kenapanya? Dia sambil teriak begitu. Nah di situ keadaan posisi masih ada 2 rombongan bang di Mandalawangi itu. Nah 2 rombongan itu nyamperin lah ke Ayi nih. Bang kenapa bang kenapa? Lah masih Ayi masih belum bangun. Masih merem berarti? Masih merem. Nah kadang di situ akhirnya yang cocok pada merapat, si Abri pada merapat, mau bangunin si Ayi orang-orang. Lu kenapa Ayi? Belum bangun juga. Akhirnya nggak lama ada kali 10 menitan mah baru dibangun. Nanya lah kok banyak orang. Oh kaget ya. Kaget. Ya namanya dia mungkin lagi tidur capek kali kan. Tidur begitu teriak-teriak. Ya udahlah. Akhirnya udahlah yuk kita cabut. Posisi kan kita di Mandalawangi itu hampir jam 2 siang bang. Karena kita kelamaan istirahat di situ. Tapi lu nggak nanya dia itu ngalamin apa bang? Pas di mimpi Cuma apa gue gimana? tanya lu kenapa? Enggak gue lagi tidur. Gue kok kayak ada di beda tempat. Oh. Nah dalam kutip tanda tanya gue lah, lu kan lagi di gunung coy. Iya. Dan akhirnya ya udahlah dia tutup suara, udah kita cabut. Karena gue bilang kita turun dari tempat camp itu masih agak lumayan jauh bang. Dan posisi gue bilang kalau kita turun dari air panas jangan sampai ketemu maghrib. Udah wanti-wanti. Nah gue udah wanti-wanti di atas puncak nih. Setelah turun dari atas Mandalawangi itu gue sekitar pukul jam 2:30 sore. Akhirnya kita ngecul. Di sini posisinya agak gerimis. Ketemu gerimis, gue ketemu yang air terjun tuh kalau kita habis dari kandang badak ya kan. Ketemu kayak air terjun kecil. Curug Kumpet. Curug Kumpet. Yang sebelah kiri ya. Ya betul. Di sini kita ngambil air lah, persediaan air minum. Karena di Pangrango ini tempatnya air minum ya masih alhamdulillah melimpah lah. Sesampainya di tempat air terjun itu, di sini kita minum. Posisinya Apri lagi buang air kecil. Nah buang air kecilnya ini di batu lah, di batu-batuan itu ngumpet. Dan sampainya ini lanjutlah kita cabut ke tempat camp untuk bebenah turun. Setelah sampainya kita di tempat camp itu pukul jam 5:30 sore. Itu posisi udah maghrib.
Nah sampainya di pos camp itu, gue bilang lagi, ini kita udah mau maghrib. Kita mau lanjut ngecul sekarang atau nanti setelah jam maghrib. Dan akhirnya setelah sepakat kita turun itu jam 7 malam. Di situ posisi udah sepi bang. Dari warung yang di kandang badak, di kandang batu, udah nggak ada tenda. Di rombongan tenda gue doang nih. Udah pada turun mungkin. Ya, karena kan emang di hari Sabtu itu kan orang-orang pada naik, gue baru pada turun. Nah di situ kebanyakan orang pada naik ke kandang badak. Dan akhirnya kita setelah packing sambil hujan-hujanan, jam 7 lah gue baru ngecul. Jam 7 gue ngecul sampainya di shelter air panas itu. Nah di sini gue bilang, jangan sampai ada yang jauh dari rombongan. Di situ gue udah manti-manti. Dan akhirnya setelah kita ngelewatin air panas, Ain yang paling belakang. Woi, di depan aman gak? Aman hai, kenapa emang? Gak apa-apa, udah jalan lagi. Nah di sini si Eni lah ngomong lagi. Kok di belakang kita ada rombongan lagi? Nah jam tanda tanya gue, rombongan siapa? Udah gitu kan yang posisi emang udah gak ada rombongan bang. Udah sepi kan? Udah sepi, keadaan gue turun itu jam 8 malam. Dari tempat camp itu, dari kandang batu. Di sini Eni masih ngomong ngejawab seperti itu. Gue bilang udahlah cabut bre, suruh diem, suruh tahan aja. Dan akhirnya setelah ngelewatin air shelter air panas, udah kita masih aman. Sampainya gue di Batu Kukus 3, kita kan pada istirahat tuh break bang. Itu keadaan sekitar pukul jam 9 malam. Posisi kayak biasa lah, kita namanya udah capek, masih gedung keril, malas nurunin, kita senderan semua. Di sini posisinya AI nih, berulang lagi teriak kayak di atas Mandala Wangi. AI teriak lagi? AI teriak lagi minta tolong, minta tolong. Ibaratnya ya emang udah tidur gitu, bocah keadaannya tidur. Namanya orang tidur mungkin kata gue nih gigo kali bocah. Udah lah kita bangunin, kita turun. Dan akhirnya setelah ngelewatin Batu Kukus 3 sampai dengan 1, ketemulah gue di Rawadenok 3. Ketemu di Rawadenok 3, di sini kan jalurnya ini agak turun bang. Iya. Karena emang jalur Cibodas itu gue bilang banyak bonus lah. Ibaratnya kita lebih santai. Setelah turun dari anak tangga itu, si Apri ngomong, keril gue kok berat banget ya? Ternyata pada saat gue tengok ke belakang, dan nenek lagi begini di keril dia. Wah. Makanya gue sempat refleks. Pri, di keril lu ada apa? Dilempar sama dia keril. Langsung dibuka dilempar? Langsung dibuka sama dia dilempar. Apri langsung cabut, keril ditinggal. Di situ Eni pun ngomong, ya Allah. Ya kayak orang refleks. Ada Jadi sesuatu berarti. Ada sesuatu di keril dia. Mungkin emang mulut gue refleks atau gimana, gue sebut. Di keril lu ada apaan, Pri? Dilemparlah sama si Apri. Nah pada saat dilempar begitu, jatuhlah semua peramparan kerilnya dia. Keril diambil lagi, udah kita tukeran keril. Udah lu paling depan lah. Di sini udah pada panik lah kan teman-teman. Di sini Eni ngomong, tadi gue ngeliat. Kata gue nggak usah bahas di sini lah. Kalau lu ngeliat sesuatu jangan diomongin. Kalau bisa ngomongin di base camp atau enggak di rumah. Dan akhirnya setelah itu kejadian, kita lanjut turun bang, ke Rawadenok 1. Sampai di Rawadenok 1, ini si Apri yang berulah ngomong sendiri. Ngomong sendiri bang? Jadi posisinya di Rawadenok itu kan kayak ada shelter ya. Iya. Dia tiduran di keril, ngomong di sampingnya dia. Kamu mau kemana? Jadi emang posisinya nyamannya gelap, headlamp kita pada mati. Dia ngomong sendiri. Posisinya nih cewek-cewek di tengah, AI, gua. Nah posisinya dia ngomong, kamu ngapain ngikut? Di situ gue nggak tahu udah keadaan sadar atau emang dia udah kecapean atau gimana. Cuma dia ngomong, kalau ngikut jangan. Ya di situ kata gue, udahlah banyak-banyakin doa. Ibaratnya kita ini kan tamu, bukan kita mencari kesalahan di sana atau kita bikin onar. Udah kita lanjut turun. Pri udah nggak usah lu tanggepin itu. Akhirnya jalan. Setelah gue mau arah Panjangcangan, di sini baru Eni lagi yang ngomong. Kok di samping gue banyak yang liatin. Ngeliatinnya itu apa nih? Mata mas gede-gede. Ya, masa lo atau gue disebut bisa lagi. Temen gue Nabila ini udah tutup kuping. Akhirnya dia bawa handset kan. Iya. Dipakainya handset sama dia. Karena dia setelah emang pendakian dari perjalanan itu, Eni ini udah kebanyakan ngomong pada saat pendakian. Nah, sesampainya gue di Panjangan,
Gue bilang udah kita nggak usah terlalu lama lah. Karena posisi itu gue hampir jam 10:30 malam bang. Udah jam 11 malam? Ya di baru sampai itu. Panjangan? Baru sampai situ. Makanya gue sampai di puncak itu gue udah was-was. Kita kalau bisa ngelewatin air panas jangan sampai maghrib. Ya ini bukan sampai maghrib, sampai jam 7 gue baru turun. Dan akhirnya sampainya Panjangan, kita lanjut lah. Ketemunya gue pertigaan. Di sini adalah nggak tahu orang base camp atau emang warga setempat. Kok malam banget pas pada turun? Ya kita udah kecapean Pak De. Akhirnya kita mungkin jalan lambat lah santai. Ini temennya kenapa? Kok pada tergesa-gesa? Nggak apa-apa Pak De. Ibaratnya pada kecapean, pengen butuh-butuh istirahat. Setelah ketemu warga itu, akhirnya gue lanjut ke jembatan Bayongbong. Nah di sini gue bilang, di sini kita jangan jauh-jauh lagi. Kita hati-hati di sini. Karena memang tepatnya sebelum kita sampai telaga itu, ya apa yang gue rasain sebelum pendakian itu gue udah ngerasain bang. Tapi gue nggak ngomong ke teman-teman, gue hanya ngomong ke AI, hai jaga sweeper, karena Apri udah begitu di atas. Siap mas? Udah akhirnya kita lanjut. Gue dari Bayongbong ke Telaga Warna. Di sini salahnya Eni ngajakin istirahat. Gue bilang janganlah. Emang kenapa mas? Ya udah gue bilang jangan, istirahat sebentar dulu lah. Emang namanya kita perempuan ya kan, capek gue nggak tahu atau lelah gimana, ngajakin istirahat. Ya mau nggak mau di situ kita temenin. Akhirnya kalau di Telaga Warna itu bisa dibilang apa ya? Kalau yang gue rasain itu sama Apri di atas itu ngikut gitu loh bang. Dalam kata artian yang semalam gue bilang, Pri di kiri itu apa? Iya. Nah di situ ternyata lagi sama Eni. Sosoknya. Makanya dia ngajakin istirahat. Ya itu mungkin. Di situ si Apri ngomong emang ngeliat juga. Ya Allah. Ya gua merinding lagi. Ngomong ke gua sama Ai. Udah ya mas. Lah udah lu sobat udah letih kali bocahnya. Udah cepetan turun. Emang kenapa Pri? Si Ai nanya begitu. Dia mah namanya bocah ledok kali nggak tahu apa-apa nggak ngeliat. Lah gua sama Apri mah udah. Gue bilang udah buru merinding. Gue pengen turun duluan. Gua nggak tega. Baca ninggalin. Tapi itu sosoknya nggak pergi-pergi di situ aja. Emang posisinya lagi pada istirahat. Posisinya ngikut. Nabila di sebelah Eni cuma berjarak 2 meter. Lah dia lagi di situ samping-sampingan posisinya. Setelah di situ Apri ngeliat gue ngeliat, udah gue bercabut. Nah cuman ini ngomong entar aja dulu lah. Ya suaranya gue bilang beda nih orang. Udah bukan kayak Eni. Udah ya cabut. Entar dulu sebentar lagi. Ya gue bilang makin lemes suaranya nih anak. Udah Pri paksa Pri. Akhirnya dipaksa sama Apri mau. Udah Keril dibuai, gue bawa Keril perempuannya. Akhirnya ini digendong dari Telaga Warna sampai ke base camp. Nah alhamdulillah sampainya di base camp gue gak ada apa-apa. Karena emang keadaan udah kita capek letih lesu, gue udah gak mau bahas apa-apa di situ bang. Ibaratnya sampai ditanyain dari pos pemeriksaan aja gue udah kemalaman disuruh istirahat di situ. Gue bilang saya dari base camp bawah pak. Emang karena saya ada terkendala problem kan di jalan, akhirnya di negosiasi. Setelah sampainya di situ masih tanya nih ada warga salah satu, kok kenapa mas temannya itu digendong? Capean pak. Tapi dia ngomong beda. Tapi kok ada yang aneh. Nah ada mancing kata gue, bah ini ibaratnya nggak tahu orang emang penjaganya di situ kali warga setempatnya bisa nebak apa yang terjadi di atas itu. Dan akhirnya dibawa ke pos registrasi untuk istirahat. Nah pada saat diperiksa di situ ternyata ketahuan lah badannya ini ibaratnya yang nenek-nenek itu tadi ada di badannya dia. Masih ngikut berarti? Masih ngikut. Ya karena warga setempat yang ngomong, ya gue sih manut wae bang. Ya kita nggak mau jujur salah, kita jujur salah. Udah ditebak duluan. Udah ditebak duluan. Ya gue bilang aja mungkin butuh istirahat pak deh. Dan akhirnya ya udah cepat buru-buru gue ke base camp. Dan akhirnya sampai di base camp itu gue hampir jam 1 malam. Jam 1 bersampai. Ya jam 1 malam gue tanyain dalam base camp, mana aja Ted? Jalan-jalan di atas. Jalan-jalan gitu. kan biasa. Ya namanya ada problem ya kan. Dan akhirnya tidur di base camp. Gue itu malam minggu posisinya. Rame berarti itu? Itu udah pada ngecul. Kan orang naik gue turun. Oh iya. Nah di situ udah sepi bang, udah nggak ada orang.
Nanya orang base camp. Dari situ nanya, enak gak Cibodas? Ke teman-teman gua. Alhamdulillah Kang, mantap. Dan akhirnya setelah Kang Aceh pergi, di situ kita bahas lah. Bukan bahas, ibaratnya Apri mancing duluan. Ini kok badan gue berat banget mas. Ya udah Pri, kata gue ntar aja lah di rumah, nggak usah dibahas di sini. Masih dibahas-bahasin terus, emang gue nggak tahu bocahnya udah ketakun atau emang gimana. Akhirnya ini bangun lagi tidur. Kamu ngapain pada ngomong? Nah di situ orang base camp untungnya lagi tidur. Posisinya kan 2 tingkat tuh. Iya. Di bawah di atas, gue di atas untungnya. Hanya rombongan gue doang. Ini ngomong, kamu ngapain pada ngomong? Wah di situ orang ngomongnya Sunda, gue nggak ngerti. Iya. Ini kata gue anak udah ada yang beda. Oh berarti bukan si Eni nih? Bukan si Eni, kalau Eni mah gue tahu bahasanya udah beda. Dan akhirnya di situ si Eni ya berubah lah, ibaratnya bukan berubah kayak bukan orang. Matanya dia melotot putih. Nah di situ sambil yang ngoceh-ngoceh di situ. Dan itu bukan Eni berarti? Bukan Eni. Memang kadang matanya itu dia udah putih. Matanya putih, Nabila bangun, ya pada panik kan di situ teman-teman. Di situ dia ibaratnya kayak ngoceh lah, nggak tahu gua ngoceh ngomel atau ngasih petunjuk atau apalah. Dia ibaratnya marah-marah sambil nunjuk si Apri sama si Ai. Oh. Nah di situ gue bilang udahlah, jangan ganggu kita orang. Kalau kita salah kita minta maaf. Karena di sini kita tamu. Dan akhirnya setelah gue ngucap begitu, udah kita kirimin doa. Setelah kita kirimkan Al-Fatihah dan doa yang lain-lainnya, akhirnya keluar. Nah di sini Eni taunya dia cuma bangun tidur. Cuman gue berempat ini, ya taunya dia lagi kerasukan. Iya. Tapi nggak sempet nanya siapa sosok itu? Sempat si Apri nanya, kamu siapa? Cuma namanya dijawabnya nadanya perempuan juga, nggak dijawab sama dia. Cuma gelengin pala ke bawah begini ya, rambut jadi pendek. Oh. Setelah ditanya begitu ya udahlah, udah kita kirimkan doa. Setelah dikirimkan doa akhirnya keluar. Alhamdulillah keluar, gue bilang udah besok pagi kita cabut pulang. Jangan sampai kita ngebreak di sini lagi. Orang base camp nanya, ada apa di atas berisik Dad? Enggak Kang, aman. Soalnya dia paham lah gue. Emang karena orang base camp itu deket juga sama gue bang. Kalau ada apa-apa ngomong, jangan dijemin, apalagi sampai di rumah. Siap Kang, aman. Dan akhirnya setelah dari itu kita pulang lah. Kita pulang dari base camp menuju ke Bekasi. Itu sekitar pagi bang kita. Akhirnya jam 7 pagi di hari Minggu. Kita sepakat pulang, kita pamit sama orang base camp, kita minta maaf juga. Akhirnya kita lanjut ngecul pulang ke Bekasi. Nah di sini sampai Bekasi, alhamdulillah aman. Ibaratnya sampainya gue di rumah, mereka orang udah pada istirahat, sampai ke rumah dengan selamat lagi, alhamdulillah aman. Cuman menjelang malamnya ini, si Apri nelpon gue, Mas, kok badan gue masih pegel banget? Kenapa emang Pri? Gak tahu nih gue. Setelah turun dari pendakian ini badan gue udah pegel banget. Di situ gue masih gak ngejawabin. Ibaratnya gue bilang tar aja dulu lah. Mungkin badan gue juga masih capek, lo nanya begitu, ya ada kita emosi. Jadi takutnya gue marah-marah ke dia, lu bahasin gitu mulu. Iya. Jam 12 malam, dia nelpon gue lagi. Dengan orang yang berbeda. Jadi orang tuanya nelpon ke gue bang. Orang tuanya si Apri? Nah, orang tuanya si Apri. Ted, ini Apri kenapa ya? Emang kenapa pak? Lah kok tiba-tiba dia ditanya nggak nyaut. Ditanya ini tuh nggak ngejawab. Ditanya ini jawabnya ini gitu. Iya, beda bang. Ibaratnya orang tuanya nanya aja, ya jawabannya beda. Iya. Ya gue bilang, yaudah pak, coba kita bawa aja yuk. Dan akhirnya alhamdulillah emang karena gue juga punya guru spiritual, kita bawa lah. Karena kalau kita bawa ke rumah sakit mungkin ya tanggapannya juga berbeda. Karena ditanya jawabnya ini begini-begini, sambil ngelantur kayak ngomong sendiri itu. Nah kayak semacam si ending di atas itu bang. Oh iya. Nah dia ngomong sendiri di sini. Dan akhirnya setelah gue bawa ke guru gue, ditanya lah di situ. Emang sesampainya sebelum masuk ke rumah guru gue pun ini dia udah kepanasan. Sabri ini. Gak mau masuk udah gak mau masuk. Udah mau minta pulang untuk cabut. Dan akhirnya dipaksa bawa ke dalam. Di situ lah dia baru kerasukan. Nah kerasukan itu emang bocahnya badannya kurus sih ya. Sabri ini kurus. Badannya langsung keker begini lah.
pada saat dimasuk ke dalam. Di situ dia udah ngeberontak, marah-marah. Kenapa kamu manggil saya? Ya mungkin memang dia lagi di situ salah tempat kali kalau menurut gua. Dia marah-marah, nggak terima, ngomong, kenapa gak saya? Ditanya lah sama orang tuanya, emang kamu siapa? Kalian nggak perlu tahu saya siapa. Di sini anak-anak pada salah semua. Wah, di situ gua kaget. Salah kenapa nih anak? Salah apa kita kemarin itu? Dan akhirnya dia masih tetap ngoceh, kayak marah-marah. Anak ini sudah menjelek-jelekan nama saya, mengotorkan nama saya. Mengotori rumahnya. Ya dalam tanda tanya gue, kenapa ya? Apa pada saat dia lagi buang air kecil yang masih air itu? Oh, yang malam. Iya, yang malam-malam ya. Nah, yang malam sampai di air panas yang air terjun kecil tuh yang mini itu. Iya, curug ngumpet itu. Nah, curug ngumpet. Di situ dia ngomong, rumah saya kau kotorkan semua. Wah, di sini barulah ditanya lagi sama bapak. Memang anak saya salah kenapa, Pak? Atau Mbah jenengan? Di sini baru dah nadanya agak lembut. Saya lagi enak-enak beristirahat, kalian semua mengganggu saya. Makanya saya ikut sampai ke rumah. Nah di situ posisinya dua nih. Yang ini udah nggak lama begitu masih berbicara, agak lama masuk entah perempuan. Oh, berarti dua sosok yang masuk. Dua sosok bang. Jadi pada saat yang masuk ke yang pertama Kapri itu, gue nggak tahu sosoknya apa, cuman badannya gede keker, itu marah-marah. Tapi menjulurkan lidah, dia marah-marah. Dan di situ pertama Apri bangun lah sadar. Alhamdulillah udah diobatin begitu, sadar dia. Ditanya, ya mungkin masih emang karena shock atau gimana, belum terlalu gitu aktif. Dan gak lama itu baru masuk lagi. Masuk yang kedua yang nenek-nenek ini. Ternyata yang di Eni. Iya. Di Eni dia ngeberi salam. Emang orangnya sebenarnya baik. Cuman setelah dipancing, salah anak ini apa? Salah teman-teman mereka itu apa? Kok setelah pendakian jadi begini gitu? Nah di situ barulah nenek-nenek marah-marah juga. Saya suka dengan rombongan teman-teman Anda. Dengan gua. Emangnya kenapa, Bu? Ditanya Manya Apri, emang karena Manya Apri juga orang Sunda. Ditanya Manya Apri, emang kenapa dengan anak saya? Anak ibu telah membawa seseorang gadis. Dan ternyata yang disebut itu si Eni. Iya. Nah si Eni pada saat pendakian itu lagi haid. Oh. Ternyata. Okay. Baru tahu berarti itu. Di situ gue baru tahu. Emang karena di base camp dia nggak ngomong. Sampai nyari di rumah pun nggak ngomong. Eni sama Apri itu ngerasain hal yang sama bang. Badannya berat, kepalanya udah kayak ada yang nimpa lah, kayak ada yang niban. Keliangan gitu. Keliangan begitu. Nah pada saat di perempuan ini ngomong, saya suka dengan anak itu. Kata gue siapa? Ada satu perempuan yang saya suka. Lah, kenapa dia suka ini teman saya? Karena dia yang bau-bau apa sih kalau orang mens itu ya? Darah. Nah darah ya. Bau darah itu dia suka. Udah gitu emang Eni itu orangnya apa ya? Posesif lah bang. Sama hal yang begitu. Nah pas banget ternyata Eni sampai bisa ke situ datang. Emang kan kalau rumah ini kan gak begitu jauh. Di telepon dia sampai. Setelah sampai baru ditunjuk sama sosok itu. Kamu yang kemarin saya suka. Ya di situ si Eni udah linglung drop. Akhirnya pindah ke Eni. Apri udah sadar, tidur, pindah ke Eni. Kesurupan pindah ke Eni. Kesurupan pindah ke Eni. Yang nenek-nenek itu. Nah, yang nenek-nenek itu. Udah di situ, wah, gua rambut semua acak-acakan, muka dia pada pucat. Ibu aja bener-bener kayak keriput. Setelah kemasukan tuh keriput. Ditanya, kamu ngapain ngikut? Salah semua teman-teman kamu. Nah, kalau pikir dugaan gue mungkin mereka ini lagi ngencing yang dari si Apri AI. Dan Eni kenapa kamu sukain? Ya di situ kan gue juga nggak tahu kok dia lagi haid. Dan akhirnya ya mau nggak mau lah. Alhamdulillahnya dibantu guru gue bang. Di situ baru ditolong. Kalau kamu ikut anak ini, jangan. Karena tempat kamu berbeda. Jauh loh. Kalau kita mulangin ke dia ke sana. Cibodas ke Bekasi itu. Dan akhirnya setelah mereka keluar, yang tadi tuh yang dibilang si Aike genderuwo, langsung si Apri berontak, marah-marah di Mostad itu. Kenapa kalian semua di sini? Barang-barang semua dicak-cakin. Gue sempet videoin memang
pernah gue up cerita itu hilang semua. Video semua foto, cuman foto-foto masih ada sih itu. Di situ Apri udah ngoceh marah-marah. Gue bilang udah kenapa sih mas? Lah di situ setengah sadar dia, setengah sadar marah-marah. Dan akhirnya yaudahlah, gue bilang guru Diobatin tuh ya. diobatin aja lah. Daripada ibaratnya dia terus ngikutin kesian di teman gue, kita minta maaf kalau kita salah. Dan akhirnya setelah diobatin alhamdulillah keluar, agak sadar lah mereka berdua. Setelah sadarnya baru di situ mereka bertanya, ngomong. Cerita dah tuh ya. Nah di situ baru cerita bang. Di situ cerita si Apri pada saat ngencing malam itu Mai, ternyata ada batu kayak batu kali. Oh, dikencingin. Nah dikencingin lah sama dia. Rumahnya itu Ya berarti. mungkin yang disebut tadi itu rumahnya dia. Mungkin dia ngencingnya emang agak numpang-numpang atau permisi. Lah udah main ngencing aja berdua. Makanya mungkin dia ditongolin sosok itu ya kabur. Oh, berarti langsung ditongolin. Ditongolin makanya dia mukanya pada pucat, matanya putih. Iya, yang langsung lari ke tenda Nah itu. Ya? itu. Ternyata dibilang Apri genderuwo, genderuwo ya benar. Yang ngikutin sampai rumah itu ya dia. Genderuwo itu. Dan akhirnya setelah dia ngomong begitu, udah lah di situ. Udah bro minta maaf. Dan ternyata sama yang di Curug Ngumpet itu. Jadi kayak nggak tahu bentukannya kayak petilasan atau apalah, batu kayak batu kali. Yang ngancingnya samping itu juga. Hal yang sama juga. Nah berarti. hal yang sama. Ya mungkin salah ya emang salah mereka. Ya karena mungkin pertama nggak minta maaf atau numpang-numpang nggak permisi, asal yang ngencing aja. Dan akhirnya di situ ngikut lah dia. Dia nggak mau pergi, nggak mau Kalau diusir. itu nenek berarti ya. Iya, yang nenek-nenek itu. Dan genderuwo itu pengennya mereka balik lagi ke sana, ngebalikin, ngepulangin, minta maaf langsung. Dan akhirnya ya mau nggak mau, sehari 2 hari Apri nggak ketolong, ibaratnya masih kayak orang linglung. Oh. Jadi pada saat ketolong itu nggak 3 hari itu bang. Setelah dipulangin ke Cibodas, dia dibalikin ke sono. Oh, berarti dia ke Cibodas lagi siapa? Cibodas lagi balik lagi. Dengan gue juga yang nganterin ke sono. Sampai naik juga. Enggak, untungnya kita di bawah pos registrasi itu. Oh. Kan kalau dari situ kan ibaratnya kita juga minta tolong base camp. Iya, itu udah wilayahnya. Ya, gitu di wilayahnya mereka lah. Ibaratnya di situ kita dikasih anjengan atau apalah gitu ya. Di situ kita minta maaf akhirnya. Minta maaf. Ya walaupun orang base camp ngomel atau orang pos registrasi, ya gue menyalahkan diri kita juga. Karena memang udah pada salah. Dan akhirnya setelah dari itu, alhamdulillah. Langsung sembuh total. Langsung sembuh total. Badannya udah gak pada berat. Palanya udah gak pada pujang. Lah orang sadar. Setelah Dan nyambung ditanya. Nyambung. Dan akhirnya emang ngebongkar, dia ngomong sendiri. Gua sama ayah lagi ngencing, ketemu lah genderuwo. Yang lidahnya menjulur gede, matanya gede. Bertaring. Ternyata yang dibilang masuk ke tubuhnya Apri itu rumahnya ya benar. Yang Batu itu yang ya. dikencingin. Udah Udah di situ. Sampai dibawa ke Cibodas lagi berarti. Ya itu sampai dipulangin. Makanya Tapi yang sosok nenek-nenek ini mah enggak. nenek-nenek ini akhirnya ya netep. Netep. Cuman gue nggak tahu emang posisinya di baik atau jahatnya. Cuman gue kata gue ya udah Biarin aja. biarin aja. Tapi kalau dia minta sesuatu yang aneh-aneh, nggak usah, baru langsung dikeluarin. Dan akhirnya ya udahlah. Emang nenek-neneknya itu suka kali mungkin ya udah silakan. Cuman kalau membawa dia ke hal negatif, dikeluarin. Nah kan sempat ngedengar suara tenda yang serak-serak itu suara apa? Nah, tenda yang sesek itu genderuwo itu lagi nganuin kayu. Oh. Jadi pada saat kita dalam tenda kerontang kresek. Nah itu kayak galok atau kayu-kayu hutan lah ya. Iya. Lagi dicak-acak sama dia. Oh. Jadi ibaratnya tenda kita udah cak-acak dia lah bang. Iya. Emang di situ posisinya udah ya demi Allah sih kita udah pada panik Iya. di dalam tenda itu. Yang nggak mungkin kalau orang base camp atau orang ranger lah ya ada di atas masih orang kenceng banget kok. Kan gue bilang posisi pada saat itu tenda cuma ada 4 tenda. Dan mereka semua udah pada jauh. tidur ya. Nah itu. Nah di situ gue bilang ya udah salah kita. Dan alhamdulillahnya udah kembali normal lagi. Alhamdulillah gue normal karena Cuma- dipulangin ke Cibodas. Karena cuma dibalikin aja gitu. Nah itu mungkin kalau kita nggak ngebalikin ya gue sih nggak tahu. Masih mungkin sampai Wallahu lebih dari alam. 3 hari ya. Sampai sekarang mungkin. Ya kalau dia nggak balik lagi. Nah itu. Sampai ngikut kok. Oke sih. Makanya sampai 3 hari itu gue jadi kayak ditanyain mulu sama orang tuanya dia. Yang enak juga. Nah, kayak anak gitu. gue kenapa? Gue bilang, ya sih juga nggak tahu. Mungkin makanya pada saat gue bawa ke guru gue,
ya kebongkar semua lah gitu. Iya. Kesalahan kita orang. Tapi lu nggak disalahin sama orang tuanya? Alhamdulillah enggak. Enggak, ya. Ya karena kan kita bukan menjerumuskan bang. Iya. Bener sih. Iya, emang karena kesalahan kita ya namanya manusia kan, tempatnya salah. Di situ gue juga minta maaf ke orang tuanya. Alhamdulillah pada ngerti lah. Oke, normal lagi kan sampai Normal sekarang? lagi Dan alhamdulillah. sering naik gunung juga sama mereka deh? Masih sampai saat ini Masih. akhirnya mereka menikah. Sampai nikah? Ya alhamdulillah. Wah keren. Sama lu juga berarti ya? Alhamdulillah. Iya yang bukan gue bisa nih tuh ngikut. Iya keren. Oke nih Bang Teddy. Lagi mau nanti Bang cerita lo keren banget sih Bang. Sampai dibalikin lagi nih sosok Sampai baikin ke Cibodas lagi. yang Bang. genderuwo ini ya. Iya. Mungkin kalau gua nggak tahu sampai dibalikin, ya nggak tahu sampai sekarang ini gimana mereka. Alhamdulillahnya bisa kembali normal lagi Bang ya. Ya itu emang karena ya gue diteror orang tuanya juga abisnya. Iya nggak enak Gue juga diteleponin kan, mulu. gitu. Iya. Iya. Karena setelah pendakian itu ya ada yang berbeda sampainya di rumah. Tapi setelah itu normal aja tuh udah. Alhamdulillah normal. Makanya pada saat orang tuanya nelpon gue itu, leduh maaf kayak ada yang ngorak-ngorak. Oh masih kayak gitu? Ya masih jam 3 hari itu. Makanya entah kayak suara pentang dalam genteng dia itu bunyi. Lagi ada orang-orang. Nah itu dengan genderuwo itu yang marah-marah. Oke ya. Bungkus ya. Oke Bang Teddy, thank you banget nih Bang. Udah datang jauh-jauh dari Bekasi ya. Siap ngomongnya. Ke Bintaro mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Pangrango. Pangrango. Keren banget sih Bang ceritanya. Sampai harus balik lagi ya setelah 3 Balik hari lagi ya. setelah 3 hari. Setelah 3 hari pendakian ini balik lagi buat nganterin makhluk ini ya. Nah itu emang gak mau pulang sendiri kali deh. Iya makanya, padahal bukan pulang sendiri aja bisa ya. Iya. Oke Bang, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan dong buat teman-teman semua atau mungkin mau ngajakin teman-teman pendakian bareng apa gimana gitu kan? Oh, iya. Iya. Mungkin yang pertama buat teman-teman di saat kita melakukan pendakian, jangan terlalu lah menganggap hal mistis itu ada. Iya. Ya mungkin hal mistis itu emang ada. Karena kan berbalik lagi kepada diri kita sendiri bang. Benar. Tetap positif aja ya. Ya gitu. itu. Makanya gue kalau setiap kejadian pendakian gue menemukan hal sesuatu yang janggal, menurut gue itu adalah sebuah bonus. Ya itu rezeki buat gue lah dan teman-teman. Iya. Karena kan gak setiap semua orang itu kita bisa ngelihat. Benar. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang bisa ngelihat, ya alhamdulillah kita dikasih rezeki buat dia. Dan yang kedua, ya tetap jaga safety lah untuk selalu mendaki bang. Dan terutama itu adalah pamit dengan orang tua. Karena izin ridhonya orang tua itu adalah apa ya, tamengnya kita lah. Benar. Udah cukup sih itu bang. Benar tuh. Cukup. Cukup. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Teddy. Gua pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.